Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukurillah ma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anak-anak semua, hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan, tetap istiqomah untuk selalu menebar kebaikan dimanapun Anda berada, walaupun Anda selalu ada di rumah. Jangan lupa membantu orang tua ya. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akan meneruskan pembahasan tentang Islam pada abad modern. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada materi tokoh-tokoh Islam pada abad modern siapa saja gitu ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah Islam atau tokoh-tokoh Islam pada abad modern yang telah mendedikasikan hidupnya dalam perjuangan Islam. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Inilah perkembangan Islam pada abad modern, dan berikut adalah tokoh pembaharuan Islam dunia yang dulu pernah berjaya di dunia ya. Nah, yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ini adalah orang Turki. Beliau adalah perwira Turki Utsmani untuk wilayah Mesir. Kemudian beliau juga buta huruf tapi memahami arti penting pendidikan. Beliau membuat Kementerian Pendidikan di Turki Utsmani pada saat itu. Kemudian beliau juga membuka berbagai sekolah-sekolah, diantaranya militer, teknik obat-obatan, dan apoteker, pertambangan, pertanian, dan sebagai penerjemah. Ya, jadi ini adalah orang Turki yang telah berjasa dalam peradaban Islam ya. Di atas berkat karyanya, hari ini Turki menjadi salah satu negara yang maju. Kemudian selanjutnya ada Rif'ah Abadawi. Beliau ini jaya pada tahun 1801 Masehi. Pemikiran beliau adalah menyerukan agar umat Islam dalam hidup di dunia ini tidak hanya mementingkan urusan akhirat, tetapi juga harus mementingkan urusan dunia, agar umat Islam tidak dijajah oleh bangsa lain. Jadi menurut Rif'ah ini adalah ketika kita ingin menjadi seorang muslim, maka harus menjadi seorang muslim yang mampu menguasai akhirat dan dunia. Ketika seorang menguasai akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Tapi kalau sebaliknya, kalau seorang Islam menguasai dunia, akhirat belum tentu ia dapatkan. Begitu ya pemahamannya. Kemudian pemikiran cerdas dan menguasai ilmu barat. Kemudian yang selanjutnya penulis dan penerjemah buku-buku berbahasa Prancis. Kemudian beliau juga pimpinan Majelis Resmi Negara Al-Waqf Al-Misriyah gitu. Oke, selanjutnya ini adalah Muhammad Abduh. Lahir tahun 1849 Masehi, kemudian meninggal 1905 Masehi. Nah, ini riwayat beliau. Nah, jadi beliau orang Mesir, seorang pemikir, dan salah satu gagasannya adalah tentang pergerakan modern Islam. Muhammad Abduh murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Pemikirannya banyak menginspirasi organisasi Islam, salah satunya adalah Muhammadiyah. Karena ia berpendapat Islam akan maju bila umat belajar tidak hanya ilmu agama tapi juga ilmu sains. Nah, ini yang digagas oleh Ahmad Dahlan dulu ketika masa perjuangan di Yogyakarta. Nah, ini dasarnya. Jadi berdirinya Muhammadiyah, salah satu landasan pemikirannya adalah menurut Muhammad Abduh. Kemudian selanjutnya ada Muhammad Rashid Ridho, orang Suriah ya. Rashid Ridho mendapat pendidikan Islam tradisional dan menguasai bahasa asing, Prancis dan Turki. Kemudian mengembangkan gagasan Al-Afghani dan Muhammad Abduh, diantaranya beliau menerbitkan jurnal Al-Urwah Al-Wusta yang diterbitkan di Paris dan disebarkan di Mesir. Mulai tahun 1898 hingga wafat 1935, Ridho menerbitkan surat kabar yang bernama Al-Mana ya. Nah, nasabnya sampai kepada Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga Rasulullah SAW. Jadi Muhammad Rashid Ridho ini adalah salah satu keturunan dari Nabi Muhammad SAW dari cucunya Hasan Hussein, begitu ya.
Oke, selanjutnya nomor 5 ada Toha Hussein. Ini orang Mesir Selatan, sejarawan dan filsuf yang amat mendukung gagasan Muhammad Ali Pasha. Ia merupakan pendukung modernisme yang gigih. Kemudian menurutnya, pengadopsian terhadap ilmu pengetahuan modern tidak hanya penting dari sudut nilai praktis atau kegunaan saja, tetapi juga sebagai perwujudan suatu kebudayaan yang amat tinggi. Pandangannya dianggap sekularisme karena mengunggulkan ilmu pengetahuan. Nah ini Toha Hussein ya. Namun sayangnya itu banyak orang beranggapan pada saat itu dia pahamnya adalah sekularisme karena mengagungkan ilmu pengetahuan dibanding keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau di match gitu ya, luar biasa antara ilmu pengetahuan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang keenam, Sir Sayyidina Ahmad Khan. Nah, ini orang India ya. Mungkin masih saudaranya Salman Khan ya. Beliau pemikir yang menyuruhkan saintifikasi masyarakat muslim. Seperti halnya Al-Afghani, ia menyerukan kaum muslim untuk meraih ilmu pengetahuan modern. Dengan semangat yang sama, Ahmad Khan merasa wajib membebaskan kaum muslim dengan melenyapkan unsur yang tidak ilmiah dari pemahaman terhadap Al-Quran. Ia amat serius dengan upayanya ini, antara lain dengan menciptakan sendiri metode baru penafsiran Al-Quran. Hasilnya adalah teologi yang memiliki karakter atau sifat ilmiah dalam tafsir Al-Quran. Jadi menggabungkan antara pemahaman ilmiah dengan teori yang ada di dalam Al-Quran. Begitu. Jadi kalau berbicara tentang kekuasaan Allah atau keesaan Allah, beliau juga ditafsirkan melalui tafsir kauniyah yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang ketujuh, Sir Muhammad Iqbal, salah seorang muslim pertama di India yang sempat mendalami pemikiran barat modern dan mempunyai latar belakang pendidikan yang bercorak tradisional Islami. Kemudian kalau kedua hal ini muncul dari karya utamanya di tahun 1930 yang berjudul Pembangunan Kembali Pemikiran Keagamaan dalam Islam. Melalui penggunaan istilah reconstruction, ia mengungkapkan kembali pemikiran agama Islam dalam bahasa modern untuk dikonsumsi generasi baru muslim yang telah berkenalan dengan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan filsafat abad ke-20. Nah, ini karyanya ya. Ini adalah Muhammad Iqbal, Sir Muhammad Iqbal, orang India ya. Kemudian selanjutnya ada Syekh Bidzaman Said Nursi, atau bisa dikenal dengan Said Nursi. Said Nursi ini lahir 1878, kemudian meninggal 23 Maret 1960. Umat Islam terkemuka yang menulis Risalah Nur, sebuah karya tafsir Al-Quran setebal lebih dari 6.000 halaman. Luar biasa ya karyanya. Ia dikenal dengan sebutan Baidiz Zaman, yang berarti keajaiban zaman. Jadi dianggap sebagai anak ajaib ya, karena karyanya itu dan dedikasinya terhadap agama Islam. Kemudian beliau juga membuka majelis dan banyak para pengikutnya disebut dengan Nurku ya, atau Nurju tulisannya. Oke, next. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan pada abad modern. Apa saja sih ketika abad modern itu berkembang, kemudian banyak cendekiawan muslim yang muncul pada saat kejayaan Islam? Apa saja hasil karya yang dihasilkan dari para cendekiawan muslim pada saat itu? Nah, pertama, di India ketika masih dijajah Inggris, telah bermunculan para cendekiawan muslim berpikiran modern yang melakukan usaha-usaha agama agar umat Islam mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat melepaskan diri dari belenggu penjajahan Inggris pada saat itu. Di antara yang muncul adalah di cendekiawan muslim India, yaitu Syah Waliullah, Sayyid Ahmad Khan, Sayyid Amir Ali, Sir Muhammad Iqbal, kemudian Muhammad Ali Jinan, kemudian Abdul Kalam Azad. Ini adalah ilmuwan-ilmuwan India yang muncul pada saat penjajahan India waktu itu dijajah oleh bangsa Inggris. Nah, umat Islam Mesir, khususnya pada penguasaan kaum cendekiawan, menyadari akan keterbelakangan mereka dalam urusan dunia jika dibandingkan dengan negara bangsa-bangsa Eropa yang pada saat itu sudah maju.
Oleh karena itu, mereka melakukan perkembangan usaha agar menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dimiliki oleh bangsa-bangsa Eropa. Jadi mereka belajar tentang itu. Di antara ilmuwan yang muncul adalah Muhammad Ali Fasa. Kemudian penguasaannya adalah mahasiswa mempelajari iptek ke Prancis. Jadi beliau mengirimkan mahasiswanya untuk belajar ke Prancis agar memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, kembali ke Mesir, mereka mengajar di berbagai perguruan tinggi, terutama di Universitas Al-Azhar. Jadi menimba ilmu ke luar negeri, kemudian kembali dan mengamalkan ilmunya untuk kemajuan bangsa ini. Pertama dulu Muhammad Ali Fasa mengirimkan mahasiswanya untuk berangkat ke Mesir, kemudian kembali dan mengajar terutama di Universitas Al-Azhar. Sampai hari ini Al-Azhar menjadi universitas ternama, bahkan banyak anak-anak Indonesia yang mau dan ingin belajar di sana. Kemudian, nah ini buktinya, mahasiswa Al-Azhar datang dari berbagai negara, termasuk Indonesia hari ini. Iptek yang diajarkan di Al-Azhar dengan cepat menyebar ke seluruh dunia Islam. Jadi Al-Azhar sangat berperan penting dalam peradaban perkembangan ilmu pengetahuan Islam sejak dulu sampai sekarang, ya, menjadi kiblat, menjadi tolak ukur, dan akan menjadi sebuah patokan tatkala ada sebuah hukum baru, kemudian para dosen atau para ulama, para ilmuwan Al-Azhar mereka meneliti kemudian berfatwa, maka banyak sekali referensi yang difatwakannya itu menjadi sebuah hukum baru bagi wawasan-wawasan muslim modern saat ini. Selain Universitas Al-Azhar di Mesir, telah didirikan universitas-universitas lain yang di dalamnya terdapat berbagai fakultas seperti kedokteran, farmasi, teknik pertanian, perdagangan, hukum, sastra, dan universitas dimaksud adalah Universitas Iskandariyah di kota Iskandariyah, Universitas Ain Syam di kota Kairo, kemudian Universitas Hilwan, Universitas Asud, kemudian Universitas Suez, kemudian Universitas Amerika yang bernama The America University in Cairo, yang didirikan bagi orang-orang Mesir yang tenaga pengajarnya dari Amerika. Oke, nah selanjutnya perkembangan kebudayaan Islam masa modern. Di samping ilmu pengetahuan yang berkembang, pada saat itu banyak juga kebudayaan baru yang muncul akibat peradaban orang-orang Islam. Ini bukan hanya peradaban setempat yang selalu dijaga, tapi muncul juga peradaban baru yang muncul atas dasar pengaruh orang-orang Islam atau pengaruh orang-orang Islam kemudian menikah dengan non-Muslim, kemudian masuk Islam, kemudian muncul peradaban baru. Nah, diantaranya kita dapat lihat dari ciri-ciri arsitektur yang berkembang pada saat itu. Arsitektur yang melayani sarana keagamaan seperti masjid, makam, madrasah, dan ada pula yang berfungsi sebagai kepentingan sekuler seperti istana, benteng, pasar, jalan-jalan raya, rel kereta, api, dan lain-lain. Kemudian dalam bidang sastra, banyak melahirkan sastrawan muslim seperti Muhammad Iqbal dari Pakistan, kemudian Mustafa Lutfi Al-Manfaluti orang Mesir, kemudian Dr. Muhammad Hussein Haikal orang Mesir, kemudian Jamil Sidqi Al-Zahrawi orang Irak, kemudian Abdus Salam Al-Ujaili ini orang Suriah, ya. Ini dalam bidang sastra. Kemudian selanjutnya dalam bidang kaligrafi. Kaligrafi adalah seni lukis yang indah yang murni dilahirkan oleh orang-orang Islam. Biasanya menulis ayat-ayat Al-Quran. Ada beberapa macam gaya seni tulis kaligrafi. Ada jenis huruf diwani, kemudian diwani maulama, ada diwani jali, kemudian ada musalsil, raihani, sulusi, rik'ah, kemudian ada juga yang sering kita ada di mushaf itu adalah huruf nasri. Huruf nasri itu huruf yang suka dipakai di dalam Al-Quran. Jadi bentuk-bentuk huruf itu selalu berkembang dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, ya, perkembangannya. Ini dalam bidang kaligrafi. Nah, selanjutnya ada pengaruh perkembangan dunia Islam terhadap Islam di Indonesia. Nah, apa sih pengaruhnya? Nah, berikut pengaruhnya.
Nah, pertama, munculnya gerakan Wahabi di Indonesia yang sampai hari ini selalu dikritik tentang gerakan-gerakan Wahabi yang ada di Indonesia. Gerakan pembaharuan Islam di dunia Islam sampai juga ke Indonesia, terutama terhadap tokoh-tokoh seperti Haji Muhammad Miskin, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Haji Abdul Rahman, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, dan Haji Salman Faris, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Begitu ya. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Piobang, Haji Sumanik. Sepulang dari Tanah Suci, mereka terilhami oleh paham Muhammad Abdul Wahab, gitu ya. Jadi setelah pulang dari haji, jadi orang dulu ketika haji tidak langsung pulang. Ketika mereka berangkat haji, kemudian berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, selebihnya itu mencari ilmu pengetahuan tentang Islam yang ada di sana, gitu ya. Jadi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang berangkat haji, selesai haji pulang. Kalau dulu enggak. Mereka berangkat haji, kemudian mencari ilmu, setelah mendapatkan ilmu, kemudian baru pulang untuk diamalkan di kampung halamannya. Nah, kemudian selanjutnya, mereka pulang dari Tanah Suci pada tahun 1803 Masehi, dan sebagai pengaruh pemikiran para pembaharu Timur Tengah adalah timbulnya gerakan Paderi di Sumatera ya. Gerakan tersebut ingin membersihkan ajaran Islam yang telah tercampur dengan perbuatan-perbuatan yang bukan Islam. Hal ini menimbulkan pertentangan antara golongan adat, golongan Paderi. Karena prinsipnya ketika kita berbicara bangsa Indonesia, tidak bisa kita mengklaim bahwa harus Islami tanpa memedulikan budaya setempat. Justru bagaimana caranya agar agama bisa diterima oleh masyarakat dengan lembut tanpa melukai adat yang sudah ada, harus seperti itu. Sehingga pergerakan Paderi ini mendapatkan pertentangan yang luar biasa karena sudah tidak boleh menjalankan budaya, yang dijalankan adalah Islam. Prinsip seperti itu. Justru dengan adanya seperti itu, orang menjadi benci terhadap agama yang kita pahami pada saat itu ya. Nah, gerakan Paderi itu ideologinya seperti itu. Oke, next. Nah, yang kedua, pada tahun 1903, murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama besar bangsa Indonesia di Mekah yang mendapat kedudukan mulia di kalangan masyarakat dan pemerintahan Arab, kembali dari Tanah Suci. Nah, ini dari orang Baduy ya. Beliau juga menjadi syekh ternama di Makkah, bahkan diakui oleh kerajaan Arab pada saat itu. Murid-murid dari Syekh Ahmad inilah yang menjadi pelopor gerakan pembaruan Islam di Minangkabau dan akhirnya berkembang ke seluruh Indonesia. Mereka antara lain Syekh Haji Abdul Karim Abdullah, ayahnya Buya Hamka ya. Syekh Daud Rashid, Syekh Jamil Jambik, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Gitu ya. Ini ulama-ulama yang dulu pernah berjasa dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, munculnya berbagai organisasi dan kelembagaan Islam modern di Indonesia pada awal abad ke-20, baik yang bersifat keagamaan, pendidikan, politik maupun ekonomi. Jadi ini muncul pada abad ke-20 di Indonesia. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ini pasti udah populer ya. Kemudian ada Matla'ul Anwar, kemudian ada Persatuan Islam Persis, kemudian ada Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ini adalah organisasi pembaharuan Islam Indonesia yang muncul pada abad ke-20 di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Jamiatul Akhyar, itu pada tahun 1905 Masehi, yang merupakan wadah lembaga pendidikan dan pengkaderan generasi muda penerus perjuangan Islam dan berkolaborasi di Jakarta. Kemudian Muhammadiyah lahir pada 18 November 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia memiliki pemikiran yang tidak menghendaki perkembangan bid'ah, tahiyatul khurafat, dan pengembalian ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis di Yogyakarta. Kemudian selanjutnya Al-Irsyad di bawah pimpinan Syekh Ahmad Sukarti dan bertempat di Jakarta. Ini Al-Irsyad ya. Kemudian selanjutnya ada Persatuan Islam atau Persis di bawah pimpinan Ahmad Hasan, didirikan pada tahun 1923 di Bandung.
yang hampir sama dengan Muhammadiyah. Kemudian Serikat Dagang Islam di bawah pimpinan Haji Saman Hudi di Solo. Pada awalnya gerakan tersebut bersifat ekonomi dan keagamaan, akan tetapi kemudian berubah menjadi kegiatan yang bersifat politik. Terjadi perubahan kembali menjadi Partai Serikat Islam pada tahun 1929, kembali berubah menjadi PSII, Partai Serikat Islam Indonesia. Nah, ini pernah muncul dulu ketika tahun 1999-an ya, 99-an ini telah muncul lagi tentang PSII ini yang dulu partai jumlahnya sampai 40 begitu ya. Kalau sekarang kan sedikit partai. Dulu sampai 40 partai, sehingga PSII ini pernah muncul kembali dengan kegiatan politiknya, bukan keagamaan. Jadi lebih kepada politik hari ini yang muncul. Kemudian Nahdlatul Ulama atau NU yang lahir 13 Januari 1926 di Surabaya di bawah pimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nahdlatul Ulama merupakan wadah para ulama di dalam tugas memimpin masyarakat menuju cita-cita kejayaan Islam. Gerakan kemudian juga berubah ke arah politik Nahdlatul Ulama. Namun Nahdlatul Ulama ini tidak berubah menjadi partai politik, tapi banyak partai-partai politik yang lahir dari pergerakan-pergerakan orang-orang Nahdlatul Ulama. Gitu ya. Di antaranya ada PKB ya, kemudian P3, itu anak cucunya dari NU gitu ya, awal mulanya dari sana. Oke, selanjutnya ada Matlaul Anwar. Matlaul Anwar ini di Menes Banten yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Yasin. Organisasi ini bersifat sosial, keagamaan, dan pendidikan. Hari ini masih ada. Kemudian pergerakan Tarbiyah Perti di Sumatera Barat yang didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pada tahun 1928. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan, membasmi bid'ah, khurafat, tahayul, serta taklid di kalangan umat Islam. Gitu. Kemudian Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI ya. PERMI ini didirikan pada tanggal 22 Mei 1930 di Bukit Tinggi. Organisasi ini pada mulanya bersifat keagamaan, tetapi kemudian menjadi partai politik yang menuntut kemerdekaan Indonesia. Pemimpinnya adalah Muchtar Lutfi. Gitu. Nah, selanjutnya ada Majelis Islam Ala Indonesia yang didirikan atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Mas Mansur pada tahun 1937. Pada mulanya organisasi ini tidak terlibat pada kegiatan politik, tapi pada akhirnya terlibat pula dalam kegiatan politik praktis, yaitu dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda pada saat itu. Jadi ikut serta untuk perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Majelis Ulama Indonesia, adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, Jum'ah, dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerakan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab tahun 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 di Jakarta sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan Jum'ah yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Sampai sekarang ya, MUI sangat berperan penting dalam pergerakan agama di Indonesia, termasuk pada hari ini ketika musim pandemi COVID-19. MUI atau kumpulan para cendekiawan ulama yang ada di dalamnya beristihad dan mengeluarkan berbagai fatwa bagaimana cara beribadah ketika ada wabah yang menular seperti hari ini. Jadi diantaranya tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah ketika masjid tersebut banyak orang-orang yang singgah dari berbagai daerah, kecuali kalau masjid di daerah itu masih diperbolehkan, karena otomatis yang berangkat atau yang melaksanakan Jumatan di tempat tersebut adalah orang-orang asli di kampung tersebut, bukan pendatang. Begitu. Ya, kemudian cara bertarawih dan sebagainya ya. Nah, silahkan diupdate bahwa MUI-nya agar kita senantiasa merasakan ketentraman dalam beribadah, kenyamanan dalam beribadah, gitu ya. Jadi ikuti apa yang sudah dipatwakan. Insyaallah itu adalah pilihan yang terbaik, hasil daripada orang-orang yang cerdas yang berada di MUI atau di Majelis Ulama Indonesia. Nah, beragam aliran baru muncul ya. Nah, aliran yang diperbolehkan, Hizbut Tahrir yang pernah muncul di Indonesia, walau akhirnya juga dihapus ya, karena katanya menentang
Pancasila ya, Jamaah Tabligh, kemudian ada FPI ya yang muncul. Banyak sekarang ya organisasi-organisasi yang bergerak untuk perjuangan Islam. Kemudian aliran sesat yang tidak diperbolehkan. Lia Eden Salamullah ini pernah muncul ya, dulu bahkan mengaku nabi. Al-Qiyadah Islamiyah yang tidak diperbolehkan karena akidahnya sesat. Kemudian Ahmadiyah yang tidak boleh ya, dan lain-lain ya. Ini yang muncul di Indonesia ya setelah peradaban Islam dulu, dan hari ini muncul orang-orang yang menggagas pergerakan-pergerakan Islam. Walaupun ya ada yang sepakat, ada yang tidak, termasuk Hizbut Tahrir ya. Ketika dilihat ideologinya bagus, tapi karena misinya ingin menciptakan khilafah, itu yang tidak diperkenankan oleh bangsa ini, sehingga akhirnya dibubarkan ya. Begitu. Nah, lembaga kerasulan, kemudian ada LDII, kemudian aliran masuk surga dan sebagainya. Ini aliran-aliran sesat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Nah, kontroversi. MTA, Majelis Tafsir Al-Quran Syiah, jaringan Islam liberal atau dikenal dengan JIL. Ini kontroversi ya. Jadi mahasiswa syariah, tapi kadang pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang harus kita lakukan di saat sekarang. Nah, ini adalah tokoh-tokoh berpengaruh abad 20 ya. Ini orang-orangnya di Indonesia ini ya, yang berpengaruh di abad 20, diawali dari kayak Hasyim Asy'ari ini di atas ya. Ini diantaranya ada Fathul Ugulen Fokka Effendi. Ini seorang mubalik asal Turki yang hidup di Amerika Serikat ya. Dia mengajarkan Islam Sunni Hanafi yang moderat, mirip dengan ajaran Ustadz Said Nursi. Fathul Gulen mengutuk terorisme, mendukung dialog lintas agama, dan memperkerasai dialog semacam itu dengan Vatikan dan beberapa organisasi Yahudi. Jadi ya, sekarang juga ada beberapa ulama yang memang sering berdialog lintas agama ya. Bahkan di universitas sudah ada jurusannya, ada jurusan lintas agama. Jadi dia mempelajari bagaimana Islam dan bagaimana agama non-Islam. Nah, ini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya. Beliau Syekh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Ini pemahamannya ya. Begitu. Gerakan Nabhani dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan. Mereka bermukim di daerah Zim yang termasuk dalam wilayah Haifa di Palestina Utara. Beliau adalah ulama besar, penulis dakwah dan penggagas gerakan Hizbut Tahrir. Syekh Muhammad Hussein, Syekh Ahmad Hussein ini ya. Ini ulama muslim dalam bidang pembandingan agama. Ia juga merupakan seorang pengarang, dosen dan juga orator seperti Bung Karno ya. Ia dikenal sebagai salah satu pembicara handal dalam debat publik tentang masalah keagamaan. Begitu. Kemudian Syekh Qutb Mesir. Ini beliau pernah berjuang bersama Yusuf Qaradawi menekankan perbedaan antara modernisasi dengan pembaratan. Jadi mana yang disebut Islam modern, mana budaya modern yang memang itu adalah budaya Barat. Beliau penggagasnya. Kemudian ya alhamdulillah kita hari ini dapat membedakan yang mana kaidah Islam, mana kaidah Barat. Ya. Nah, ini tafsir fi Jalalil Quran oleh Syekh Qutb. Syekh Qutb adalah pengarang tafsir Jalalain, yang tafsirnya sampai hari ini dipakai di berbagai pondok pesantren ya. Kemudian Yusuf Al-Qaradawi atau dikenal dengan Yusuf Qaradawi menekankan perbedaan modernisasi dan pembaratan. Jika modernisasi yang dimaksud bukan berarti upaya pembaratan dan memiliki batas pada pemanfaatan ilmu pengetahuan modern serta penempatan teknologi Islam, tidak menolak bahkan mendukungnya. Jadi selama itu baik tanpa meninggalkan ajaran Islam diperbolehkan. Secara umum dunia Islam relatif terbuka untuk menerima ilmu pengetahuan dan teknologi sejauh memperhitungkan manfaat dan praktisnya menurut syariat Islam. Syekh Muhammad Sukarti Al-Hasari. Nah, ini orang Melayu ya, seorang pembaharu Islam di Indonesia.
Banyak ahli sejarah mengakui peranannya yang besar dalam pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, namun sayangnya namanya tak banyak disebut dalam wacana sejarah pergulatan pemikiran Islam di Indonesia. Jadi sejarah Indonesia ini banyak sekali yang melenceng ya, yang banyak pejuang Islam yang berkarya di dalamnya tapi tidak dimunculkan dalam sejarah. Yang luar biasa ya. Mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ki Haji Hasyim Asy'ari, beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama, lahir 10 April 1875, wafat 25 Juli 1947, dimakamkan di Tuireng, Jombang, Jawa Tengah ya. Beliau adalah kakek dari Gus Dur. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama yang organisasinya luar biasa sampai hari ini ya, berada di mana-mana bahkan sampai di luar negeri. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini jejak sang pencerah ya. Sempat ada filmnya kalau Ahmad Dahlan. Ini adalah tokoh nasional, pendiri Muhammadiyah ya. Beliau berasal dari Kesultanan Yogyakarta. Beliau dari kalangan kerajaannya. Kemudian selanjutnya ada Ahmad Hasan. Nah, Ahmad Hasan ini lahir di Bandung 31 Desember 87, meninggal di Surabaya 10 November 58 pada umur 70 tahun. Beliau adalah pendiri Persis bagi Jawa Timur. Muridnya yang pernah belajar adalah Hasan, antara lain Muhammad Nasir, Ki Haji Muhammad Isa Al-Ansari, Ki Haji E. Abdurrahman, Ki Haji Rusyad Nurdin. Ya, ini adalah tokoh pendiri Persis. Host Cokro Aminoto. Ini sudah banyak yang kenal ya. Pimpinan Organisasi Serikat Islam atau SI. Beliau punya beberapa murid yang selanjutnya memberikan warna bagi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Oke, ini adalah tokoh-tokoh Islam yang berkembang ya. Ini. Nah, ini para ilmuwan-ilmuwan yang sampai saat ini karyanya senantiasa dikenang oleh kita semua. Oleh karenanya kita sebagai generasi bangsa, umat muslim, anak muda harus memiliki karya agar seperti mereka yang karyanya, pemikirannya dikenang sepanjang zaman. Ini Dr. Zakir Naik ya, orang India yang kontroversi tapi pemikirannya sangat cerdas saat ini. Oke. Kita sebagai pemuda generasi bangsa, penerus bangsa, Anda harus memiliki karya, maka berkarya dengan terpaksa, maka Anda akan dikenang sepanjang masa. Harus memiliki karya, apapun karyanya yang positif untuk perkembangan zaman, untuk agama Islam, bukan karya yang negatif, apalagi sampai terjerumus dengan hal-hal yang negatif, obat-obat terlarang, perzinahan dan sebagainya. Tapi karya Anda adalah karya nyata yang dapat melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang didedikasikan untuk bangsa dan negara ini. Itu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk tugasnya, silahkan Anda membuat vlog atau video atau TikTok, apapun silahkan jenisnya. Jangan terlalu lama durasinya. Silahkan menceritakan salah satu tokoh yang tadi Bapak sebutkan, ya, biografinya Anda ceritakan ulang, dan videonya silahkan kirim ke WA pribadi Bapak. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan komentar sebagai bukti Anda hadir pada pertemuan atau pada pembelajaran kali ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.